Bab 1373. Kebanggaan 7 turunan. Ayah! Itu ayah! Nana bertepuk tangan dengan tangan kecilnya. Bahkan Kirana merasa bahwa deskripsi Kaisar Shuidan mirip dengan Nathan. Kakek Torne, apakah pria itu menggunakan kursi roda? Kirana bertanya dengan penasaran. Kaisar Shuidan menggelengkan kepala, tidak, dia tidak menggunakan kursi roda. Selain itu, mengapa sosok seperti itu membutuhkan kursi roda? Kalau begitu itu bukan Nathan. Kirana bergumam pada dirinya sendiri. Pertama, Nathan menggunakan kursi roda. Kedua, Nathan tidak mungkin datang ke tempat-tempat seperti Danau Sentana. Tapi bagaimana dia tahu bahwa untuk menghindari pengawal pribadi pria Nineel, Nathan khusus datang ke sini untuk mendengarkan berita dari Raja Seon Barat? Mengagetkanku saja, aku benar-benar mengira itu adalah Nathan. Philip Andersen dan yang lain terengah-engah. Jika itu benar-benar Nathan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kaisar Shuidan adalah keberadaan seperti dewa. Hanya dengan satu kalimat, keluarga Andersen dapat didorong ke posisi keluarga pertama di Neslandia. Tapi orang yang dideskripsikan oleh Kaisar Shuidan, justru ingin direkrut olehnya dengan segala cara. Ini tak terbayangkan. Namun, jika ada orang yang luar biasa di Arnemia, dia pasti adalah Nathan Clark yang dulu. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang Kunlun. Philip Andersen berkata. Aku belum pernah mendengar ada orang lain. Tidak, aku pernah mendengar desas-desus sebelumnya, sepertinya Glaceon ada di Arnemia. Mungkin orang yang Tuan Torne temui berasal dari Glaceon? Tentu saja belum pasti, Glaceon sudah dikalahkan oleh Nicholas Mitchell. Mungkin juga dari kekuatan tersembunyi lainnya. Kata Shade. Raut wajah Kaisar Shuidan berubah, oke. Tapi setidaknya kita sudah punya petunjuk untuk menyelidikinya. Setelah membicarakan masalah ini, mata Kaisar Shuidan tertuju pada Kirana, kamu adalah Kirana. Ya, kakek Torne. Kirana menjawab. Ya, bagus. Kaisar Shuidan mengangguk. Suamimu adalah mantan dewa perang Kunlun Nathan Clark. Kaisar Shuidan terus bertanya. Alasan mengapa dia ingin bertemu Kirana juga karena hal itu. Benar. Sayang sekali dia sudah bukan dewa perang lagi. Kaisar Shuidan tersenyum, sayang sekali, jika dia masih dewa perang kita akan menjadi aliansi yang kuat. Kakak, orang itu keras kepala dan dungu. Sekarang dia duduk di kursi roda dan masih tidak menganggapku. Jika dia masih dewa perang Kunlun, maka kita akan semakin tidak dianggap. Nenek berkata dengan marah. Kurang ajar. Walaupun dia adalah dewa perang Kunlun, lalu kenapa? Aku juga tidak akan menganggapnya. Kaisar Shuidan seketika marah. Bahkan dewa perang Kunlun saat ini tidak lebih dari seorang murid kecil dari Wangsa Bochlistan. Hanya saja statusnya lebih tinggi. Dalam hal kekuatan, Kaisar Shuidan tidak menganggap serius dewa perang. Nenek menceritakan tenggang waktu 3 bulan yang disepakati. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertemu istri dan putrinya saat itu. Jika tidak memenuhi syarat, aku tidak akan pernah membiarkan dia menemui kalian. Kaisar Shuidan berkata dengan marah. Ketika Kaisar Shuidan mengatakan hal ini, semua orang di keluarga Andersen merasa senang. Sekarang Nathan benar-benar sudah berakhir. Bahkan Dewi Perang tidak bisa melindunginya, kecuali dia tidak ingin melihat istri dan putrinya selama sisa hidupnya. Kalau begitu kita pulang dulu. Untuk beberapa waktu ke depan, aku akan tinggal di Arnemia. Sampai aku mengetahui segalanya tentang tuan muda itu. Kata Kaisar Shuidan. Itu suatu kehormatan besar. Ini kebanggaan 7 turunan keluarga Andersen. Philip Andersen dan yang lain sangat bersemangat hingga mereka hendak berlutut. Sosok besar itu tinggal di rumah Andersen adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan. Keluarga Andersenku akan berkembang sangat besar. Oh ya, Tuan Torne, para tokoh Arnemia mengadakan perjamuan malam, mohon Anda bersedia hadir. Bab 1374. Ucapannya seperti dekret. Kaisar Shuidan mengangguk, ya, aku akan berpartisipasi. Bagus sekali. Semua anggota keluarga Andersen sangat bersemangat. Lagi pula, menggunakan nama Kaisar Shuidan dapat membawa manfaat tak terbatas bagi keluarga Andersen. Seluruh keluarga Andersen, dengan kehormatan tertinggi menyambut kedatangan Tuan Torne ke Arnemia. Kemudian, keluarga Andersen membawa Kaisar Shuidan tinggal di rumah keluarga Andersen.
Etiket penyambutan menimbulkan kegemparan di Arnemia. Semua orang tahu bahwa Kaisar Shuidan tinggal di rumah keluarga Andersen. Kemudian, keluarga Andersen mengatur agar keluarga Pramana untuk datang mengunjungi Kaisar Shuidan. Saat ini, semua junior berkumpul di luar. Shade bersama Adrian dan Molly. Tuan muda Shade, apa kamu membenci Nathan? Molly tiba-tiba bertanya. Aku membencinya. Keberadaannya membuatku sangat tidak senang. Shade memikirkannya, sebenarnya tidak ada kebencian yang mendalam, tapi Nathan membuatnya tidak senang. Molly tersenyum keji, kali ini, kita bisa menyingkirkannya. Bagaimana maksudmu? Bukankah ada larangan dari Wangsa Shuidan? Nathan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Kirana dan Nana untuk saat ini. Kita dapat dengan sengaja membawa Nathan ke sini. Membuat dia menghadiri perjamuan dan bertemu dengan Kirana, bukankah dia akan melanggar perjanjian itu? Kata Molly. Mata Shade berbinar, di depan Kaisar Shuidan, Nathan melanggar aturan. Berarti dia menantang keagungan Kaisar Shuidan. Kaisar Shuidan pasti akan menghukumnya dengan berat. Cerdik. Cara ini sungguh cerdik. Oke, aku akan mengutus orang untuk mengatur agar Nathan datang ke perjamuan malam ini. Shafirna di sebelahnya juga tertawa dan berkata, bagus sekali. Kali ini Dewi Perang tidak punya alasan untuk melindunginya. Nathan pasti berakhir. Molly dan Matteo saling memandang dan tertawa. Kali ini Nathan pasti tidak akan kabur. Perjamuan malam ini benar-benar besar. Kabarnya total biaya yang dihabiskan mencapai 70 miliar. Hal yang tidak diduga Nathan, dia juga menerima surat undangan itu. Nathan berpikir sejenak dan berkata, oke, aku akan berpartisipasi. Ini membuat Shade dan yang lain sangat gembira. Mereka khawatir Nathan tidak akan datang untuk berpartisipasi. Anggota keluarga Andersen dan keluarga Pramana tidak mengetahui masalah ini. Sebelum pergi ke perjamuan, Shade mendatangi Larissa Thorne dan bertanya, Nona Thorne, bagaimana jika Nathan mengabaikan peraturan serta bersikeras untuk datang menemui istri dan putrinya? Mata Larissa Thorne memancarkan dua cahaya dingin. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakek langsung. Siapapun yang berani melanggarnya berarti cari mati. Di Wangsa Shuidan. Kata-kata kakek seperti dekret, apa yang dia katakan pasti akan dilakukan. Mendengar ini, Shade dan yang lain merasa lebih tenang. Bagus jika seperti itu. Jika Nathan berani datang, dia akan mati. Matteo juga tertawa dan berkata, kita tinggal menunggu Nathan mati, kita gunakan semua organ tubuhnya. Selain organ lainnya, ginjalnya sangat berguna. Tubuhku menjadi lebih kuat. Itu pasti. Kalau bukan karena takut dioperasi, aku ingin menukar milikku dengan ginjalnya. Shade tertawa. Molly dan Shafirna menunjukkan ekspresi puas hati. Bagus, sangat bagus. Perjamuan diadakan di Villa Skychi, villa terbesar di Arnemia. Dekorasi menghabiskan dana yang besar, hampir menggunakan emas melapisi jalan. Seperti sedang menyambut seorang kaisar zaman dulu. Dikelilingi oleh keluarga Andersen dan Pramana, Kaisar Shuidan, Larissa Thorne dan yang lain datang ke Villa Skychi. Para tokoh dari semua lapisan masyarakat di Arnemia benar-benar bergolak. Berdiri dalam dua baris dan bersorak serempak. Tidak lama kemudian, Nathan dan Raja Seon Utara juga datang. Nathan ingin melihat apa maksud dari orang yang mengirim undangan itu. Bersambung.